Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara untuk menampilkan data SQLite ya di list view Android Studio. Nah, pertama kita perlu untuk membuka aplikasinya terlebih dahulu ya, yaitu Android Studio ya teman-teman ya. Caranya klik Start, setelah itu kita pilih Android Studio dan klik di Android Studio ya. Seterusnya kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Nah, ini dia tampilannya sudah muncul ya teman-teman ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Jadi sudah muncul di welcome to Android Studio. Terus kita buka ya untuk project yang sebelumnya kita sudah buat. Untuk project ini itu sama ya seperti tutorial yang sebelumnya. Jadi langkah-langkah pembuatannya itu saya sisipkan di sini teman-teman ya. Saya sisipkan di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini project sudah terbuka ya. Nah, selanjutnya kita ngebuat untuk list view yang nantinya dipakai untuk tabel teman-teman ya. Di layout main activity. Nah, untuk layout main activity ini itu posisi ada di content main teman-teman ya. Kalau yang di activity main dia itu ngarahnya pastinya ke content main. Kita buka aja dulu ya. Ini sudah kebuka, terus kita pilih split ya. Nah, ini dia menampilkan include layout content main ya. Nah, jadi kita edit di bagian content main ya. Nah, di sini kan ada fragmen teman-teman ya. Di sini kita perlu hapus lebih dahulu. Di bagian fragmen ini caranya tinggal klik kontrol garis miring ya. Jadi kita matikan atau mau dihapus juga nggak masalah ya. Terus biasanya di bagian main activity-nya ini itu pasti ada error di bagian nav controller teman-teman ya. Ini kita blok semua 3 baris ini sama ya. Kita tinggal klik kontrol terus sama garis miring. Nah, terus selanjutnya teman-teman ya, di bagian on support navigate up ini juga sama ya. Kita matikan juga, caranya sama ya, kontrol garis miring ya. Nah, selanjutnya kita coba running ya. Kita tunggu dulu karena memang emulatornya belum saya aktifkan ya. Jadi ini proses Gradle sekaligus sama ngebuka emulator. Emulatornya sudah kebuka, cuman kita masih nunggu sampai ini emulator sampai kebuka ke desktop ya teman-teman ya. Oke, starting apps sedikit agak cepet ya. Oke, udah masuk desktop ya. Kita tinggal tunggu sampai Gradle-nya selesai, proses Gradle selesai. Cek di build ya, masih proses ya. Kita tunggu. Oh, sudah mulai ya. Lumayan banyak ya.
Nah, udah selesai. Lagi tinggal install aplikasi ya. Nah, ini dia aplikasinya, proses install, kita tunggu ya. Oke, udah launch ya. Nah, ini kalau sudah kebuka kayak gini, ini kosongan ya, berarti ini sudah nggak error ya di bagian fragmen ya teman-teman ya. Terus kita lanjutkan untuk ngebuat apa namanya, list view-nya di bagian sini ya. Nah, selanjutnya kita ngebuat list view teman-teman ya. Ini kita hide dulu emulatornya. Terus di bagian sini ini kita ganti ya teman-teman ya. Untuk constraint layout kita ganti jadi linear layout teman-teman ya. Kenapa kok linear layout? Karena kita butuh pakai ini ya, apa namanya, orientation vertikalnya ya. Terus di sini kita tambahin ya, orientation vertikal. Terus kita tambahin padding ya, padding 10 aja, 10 dp ya. Nah, terus kita tambahin list view di sini teman-teman ya. List gini, list view, match parent, terus wrap content kita tutup ya. Nah, gini kita kasih nama apa ya, kasih ID, ID list nama gitu aja ya, list nama. Nah, kayak gini ya. Terus kita panggil list view ini di main activity ya teman-teman ya. Di main activity ini kita panggilnya di bagian sini ya. Karena datanya cuma satu, jadi di sini kita buat ya, memanggil list view ya. Terus caranya list view, nah begini. Terus tadi list nama ya, list nama. Nah, terus di bagian setelahnya on create ya, kita taruh bawahnya toolbar ini aja ya. Nah, list nama sama dengan ini, buka kurung, tutup kurung, list view ya, find view by id l.id list nama ya, ini titik koma. Nah, terus kita ngebuat yang namanya array list ya teman-teman ya. Bagian bawahnya list view ini aja kita tambahin ya. Nah, di sini kita ketik array list. Nah, ini dia array list, terus buka kurung apa namanya, buka kurung yang kayak gini ya, string. Dia ada apa namanya, kita memakai yang namanya hashmap ya teman-teman. Hashmap ini ada 2 string ya. Jadi buka kurung lagi kayak gini persis ya. Mana? Nah, gini ya. Ini string koma terus string lagi ya. Terus nah di sini kita kasih nama untuk array listnya. Di sini kita pakai namanya data nama gitu aja ya. Data nama sama dengan new ini ya, array list. Nah, kayak gini udah titik koma ya. Terus ada lagi ya teman-teman ya, yang kita butuhkan yaitu query teman-teman ya. Di sini query kita pakai string ya. Jadi di sini buat catatan aja, string query ini ya. Kita pakai string query ini aja ya. Kan datanya cuma satu ya. Jadi di sini query, terus di bagian apa namanya, bagian setelahnya ini on create ya,
Setelah di dalamnya onCreate, kita tambahin di atasnya list namanya aja. Nah gini, atau di bawahnya aja teman-teman ya. Nah gini, bawahnya aja. Di sini kita masukkan query ya, query. Oh maaf, key-nya kecil ya, bukan yang besar ya. Query gini sama dengan tanda petik 2 ya, 2 kali, terus titik koma jangan lupa. Nah di sini kita isi ya, kita isi sesuai dengan apa namanya, SQLite helpernya. Di sini kan tabelnya nama teman-teman ya, kita isi aja di sini karena datanya cuma satu ya, jadi kita isi select ini bintang from nama, terus order by ID ya, ID ya, benar ya, ya benar ID ya, dia auto increment ID, order by udah ID desk ending, jadi kebalik ya posisinya. Terus selanjutnya kita buat untuk pemanggilan apa namanya, SQLite helpernya teman-teman ya. Objek SQLite helper gini ya. Terus ini catatannya masih di sini, kita pakai SQLite helper begini ya, SQLite helper titik koma. Terus di bagian onCreate-nya pas bawahnya ini aja teman-teman ya, query ya. Jadi di sini SQLite helper sama dengan new SQLite helper this. Nah ini titik koma ya, udah. Nah selanjutnya kita ngebuat function ya teman-teman ya, namanya nama adapter gitu aja ya. Kita taruh di luarnya onCreate, pas bawahnya aja ya, bawahnya onCreate ini enter ya. Oke, pas di luar begini kita buat private ya, private void, panjang, private void nama adapter gitu aja ya, nama adapter, buka kurung tutup kurung gini, buka kurung kurawal gini, enter ya. Nah terus kita isi teman-teman ya, di sini SQLite SQLite helper ya, maaf, SQLite database ya, ini yang bawahnya ini. Nah gini, kita buat database ya, sama dengan SQLite helper dot get readable ya teman-teman ya, readable database titik koma. Terus kita butuh yang namanya kursor ya teman-teman ya, kursor tadi masih belum ya, jadi kita buat di atas ya, di bawahnya SQLite helper teman-teman ya. Nah fungsi daripada kursor ini itu untuk mendapatkan nilai dari SQLite teman-teman ya. Kita buat yang namanya kursor titik koma ya. Terus kita balik lagi ya ke tempat tadi. Nah ini dia, kita pakai kursor untuk apa namanya, menaruh datanya ya, kursor. Nah gini ya, sama dengan database dot raw query ya. Nah query tadi yang kita panggil ya, query
Ini dia, koma. Di sini kita isi 0 ya. Gini, titik koma jangan lupa, terus kursor ya. Dot move first ya. Move to first. Nah, ini dia. Titik koma jangan lupa ya. Terus di sini kita buat untuk pengulangan teman-teman ya. Jadi kita pakai pengulangan yang for aja ya. For int i sama dengan 0 ya. I kurang dari kursor ya. Terus kita hitung ya, get count ya. Titik koma. Terus i plus plus. Mana plusnya tadi? Jadi ya. Terus di sini buka kurung kurawal ya. Sama tutupnya juga. Habis itu kita enter ya. Kursor dot move position i, ini ya. Nah, bentar, saya mau ngecek loketnya kebaca apa enggak ya teman-teman ya. Dirasa sedikit ada error lagi ya. Kita coba aja teman-teman ya. Kita nampilkan datanya di log teman-teman ya. Log.d ini ya. Wih, log, oh L-nya besar, maaf. Log.d, nah gini. Terus kita isi apa ya? Nama ya teman-teman ya. Nama. Oh, jangan lupa tanda petik ya. Nama untuk tagnya ya. Terus kita masukkan kursor dot get string ya teman-teman ya. Get string. Untuk nama kan setelahnya kode ya, di SQLite helper ID, kok kode sih, ID nama. Jadi ID itu 0, nama itu 1. Jadi kita isi di sini 1 ya. Titik koma jangan lupa ya. Nah, di sini coba running dulu teman-teman ya. Kita sekalian cek logcat-nya juga. Muncul apa enggak datanya. Ini sudah muncul ya emulatornya. Terus kita tunggu prosesnya ya. Oke, dia sudah starting ya. Tapi masih proses Gradle. Kita tunggu ya. Lumayan lama untuk proses Gradle-nya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Logcat masih belum keluar ya. Di build ya, banyak ya yang diproses. Kita coba tunggu di sini aja. Kalau memang di logcat-nya yang ini enggak berjalan, kita coba ngebuat emulator baru atau pakai emulator yang lama. Nah, ini udah proses install ya teman-teman ya. Udah proses install. Coba di bagian error kosong ya teman-teman ya. Debug juga kosong. Harusnya ada isinya teman-teman ya. Kita coba ya. Iya, harusnya
ini keluar isi, atau saya coba emulator lain dulu teman-teman ya. Oke, ini sudah ngebuat apa namanya, emulator baru ya teman-teman ya. Cuman nama tab adapternya ini belum saya panggil teman-teman. Jadi kita tambahin di bagian sini ya. Setelahnya SQLite helper, ini kita tambahin nama adapter ya. Nama adapter. Nah, gini aja. Coba kita start lagi ya. Kita tunggu ya. Oke. Nah, udah jalan teman-teman ya. Udah jalan. Coba kita cari ya. Nama ya, nama. Bagian log di tag nama, coba tambahin log nama gini ya. Terminate. Kita tunggu proses installnya selesai ya. Nah, udah kebuka, lumayan agak cepet ya. Cuman ini masih belum kebaca ya teman-teman ya. Oh, atau memang datanya kosong ya, karena kan ini emulator baru ya. Coba kita isi ya. Isi contoh Wawan ya. Alamat Surabaya 085 223 223 223. Simpan ya. Simpan, terus kita coba back ya. Atau coba kita restart lagi aja ya. Terminate ya. Nah, udah jalan, daftar nama udah keluar teman-teman ya, Wawan. Coba kita isi lagi ya teman-teman ya, isi lagi. Contohnya siapa ya namanya ya? Agus, contohnya Agus Surabaya 089 223 223 223. Simpan ya. Nah, di sini kita coba running ulang lagi ya. Terminate. Nah, coba kita tunggu. Nah, udah launch. Nah, ini dia, Agus Wawan ya, dia muncul ya. Oke, datanya sudah muncul ya. Terus kita lanjutkan lagi ke bagian hashmap ya teman-teman ya, yang nantinya dipakai untuk memasukkan datanya di ini apa namanya, di data nama ini ya. Untuk posisi hashmapnya sendiri masih tetap di dalam nama adapter ya teman-teman ya. Tinggal kita tambahin hashmap ini ya. Terus sama ya, ini kurung kayak gini, terus string ya, string koma string. Nah, di sini kita buat map ya, map sama dengan new hashmap. Oh, besar ya, hashmap gini titik koma ya. Terus di sini masukkan map dot put ya. Nah, di sini stringnya apa aja nih? Tadi kan ada ID ya, ID nama, alamat, nomor HP. Kita buka di sini ya, ID terus koma kursor ya. Oh,
maaf, komanya di setelahnya tanda petik, kursor begini, get string 0 ya, 0 titik koma. Nah, terus di sini kita pencet Ctrl D ya teman-teman ya, untuk menduplikat ID. Kita ganti nama tadi ya, nama, D lagi, alamat, benar ya, nama, alamat, nomor HP ya, D lagi, nomor HP. Terus di sini kita tambahin, kita ganti ini 0, 1 ya, terus 2, dan terakhir 3, dan kita keluar. Oh, enggak keluar ya, masih tetap di sini ya, di perulangan. Nah, oke, tinggal yang terakhir ya teman-teman ya, di bagian ini pengulangan. Jadi ini kita tambahin untuk apa namanya, hashmap teman-teman ya, data nama ini dia. Oh, array list, maaf, slash boot array list itu data nama, terus titik add ya, dan map begini ya, titik koma. Oke, yang ini udah. Nah, ada satu lagi teman-teman ya, sebelum kita nampilkan data ke list view ya, itu ada satu lagi yang kita butuhkan, yaitu kita ngebuat apa namanya, layout lagi yang nanti dipakai untuk nampilkan nama, alamat, dan nomor handphone itu ya teman-teman ya. Nah, kita buat aja di sini ya, new, terus layout resource file ya, posisinya di layout ya teman-teman. Terus di sini kita buat namanya list nama gitu aja ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita pilih split ya teman-teman ya, yang ini ya. Dan di sini kita enter aja ya bagian ini. Terus bagian constraint layoutnya ini kita ganti jadi linear layout ya. Nah, linear layout. Terus oh ya, orientationnya ya, orientationnya jangan lupa ya, ganti jadi vertikal. Terus kita tambahin paddingnya jadi 5 ya, 5 dp. Terus di sini kita pakai text view aja ya teman-teman ya, text view, pilih apa namanya, wrap content semua aja. Nah, gini kita tambahin itu nama teman-teman ya, nama, kita buat teks saja di sini ya, teks kita aja ya, teks nama, biar kelihatan aja teman-teman ya, nama. Terus di sini text size jadi 16 saja ya, 16 sp ya, kalau teks. Terus stylenya text style jadi bold ya. Oke. Tulisannya ini agak kecil ya teman-teman ya. Kita coba agak gedein teman-teman ya. Coba ya. Ini 20 ya. 20 apa ada efeknya kah? Ada ya. 20 atau 30 gitu aja ya. 30. Lumayan ya. Coba 40. Nah, agak gede ya. 40 atau 50 deh. Ya, segini kira-kira teman-teman ya. Nanti kalau kegedean kita bisa edit lagi ya.
Terus di sini untuk nama ya, nama. Terus kita buat lagi ya di bawahnya. Copy paste aja teman-teman ya. Ctrl C terus Ctrl V teman-teman ya. Di sini nama, alamat ya. Alamat, terus kita buat lagi di bawahnya ya. Nomor handphone ya. Ctrl V lagi karena sudah copy tadi ya. Nomor handphone. Nah, ini ya. Terus kita perlu nambahin ID teman-teman ya di sini ya. ID teks nama gitu aja ya. Teks nama. Terus di sini ID lagi. Karena di sini kan teks view ya, kita buat namanya teks alamat. Dan yang terakhir itu ID teks nomor HP, teks HP, ini aja ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Terus kita close sini ya, nggak usah close nggak apa-apa. Balik lagi ke bagian ini ya. Oke, selanjutnya kita ngebuat untuk apa namanya, simple adapter ya. Nah, caranya posisinya di luar pengulangan ya teman-teman ya. Di sini kita buat aja di sini dari apa namanya, list nama ya. Dot. Oh, maaf. Kita buat simple adapternya dulu ya. Simple adapter begini ya. Terus simple adapter sama dengan new simple adapter begini. Nah, di sini agak panjang teman-teman ya. Konteksnya kita pakai this ya. Terus kita pakai apa namanya, di atas ini ya, list array list ya. Kita pakai array list. Array listnya kan sudah ada ya, yaitu data nama ya. Nah, ini dia. Terus nah di sini kita pakai layout yang kita buat, yaitu list nama r.list id sih, layout sih, maaf, r.layout. Nah, begini list nama ya, koma. Biar nggak panjang saya taruh di bawah ya terusannya ya. Nah, begini new string ya. Nah, terus kita isi di dalamnya, nggak isi, nggak di dalamnya sini, tapi kita membuat kurung kurawal begini, terus kita isi ya. Nah, begini tanda petik dua kali, kita isi dengan ID ya, ID koma ya, ID, terus kita isi nama ya, nama koma ya, terus alamat ya, koma, kok titik koma, terakhir nomor handphone ya. Nah, ini sudah. Terus di sini kita tambah koma, kita enter aja supaya rapi aja teman-teman ya, dan juga bisa lihat juga teman-teman. Nah, ini new int ya. Nah, begini. Terus kurung kurawal ya. Setelah itu kita isi teman-teman. Kita isi r.id. Kayaknya sepertinya saya belum buat ini ya. ID ya di sini ya. Oh iya, belum ya.
sama ya, copy paste aja kita taruh paling atas sendiri. Nah, ini kita ganti text ID ya. Di sini ganti ID. Seperti ini ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ini text ID ya. Nah, begini. Koma ya, koma. Kita copy paste aja ya supaya gampang ya. Supaya gampang, di sini paste R nama ya. Teks nama. Terus di sini lagi paste alamat, teks alamat ya. Di sini paste lagi. Ini koma kita hilangin, ganti jadi nomor HP ya, teks HP kalau nggak salah. Oh ya, ini dia. Terus kita koma lagi teman-teman ya. Kita koma lagi di sini. Oh, ini dirasa nggak perlu koma teman-teman ya. Nggak perlu koma, dan jangan lupa titik koma di sini. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita panggil list nama ya. Terus titik set adapter, simple adapter. Nah, seperti ini. Ini udah bisa berjalan ya. Kita coba running teman-teman ya. Nah, kita coba running teman-teman ya. Ini editnya lumayan banyak ya, jadi proses runningnya kemungkinan sedikit lebih lama dari biasanya. Ditambah lagi masih belum aktif ya emulatornya. Kita tunggu aja dulu sampai emulatornya aktif ya teman-teman ya. Oke, ditunggu aja dulu ya. Oke, sudah aktif ya, udah mau masuk. Nah, udah masuk ke ini, ke apa namanya, ke desktop ya. Dan kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai teman-teman ya. Lumayan panjang ya Gradle-nya. Kita tunggu aja dulu teman-teman ya. Lumayan ya. Oh, ini udah selesai teman-teman ya. Gradle-nya selesai, tinggal proses install ya. Tunggu proses install ya. Oke, sudah launching. Nah, harusnya muncul ya di sini ya daftar namanya ya. Atau emang karena belum ada datanya kah? Coba kita coba isi ya teman-teman ya. Contohnya siapa ya? Andi Surabaya 087 tuh 23 tuh 23 tuh 23. Oh, belum back ya dia ya. Coba kita back.
masih belum muncul ya, masih belum muncul datanya, nama adapter. Sebentar ya, coba saya cek lagi ya. Harusnya kan keluar ya datanya ya. Oke, ternyata memang nggak ada datanya teman-teman ya. Jadi segede ini ya teksnya. Coba kita edit aja di list nama ya. Ternyata memang benar teksnya itu 16 SP ya. Kita ganti jadi 16 SP aja semua ya. 16, terus yang ini 16 juga ya, dan yang terakhir 16 juga. Nah begini ya. Nah udah, coba ya, coba di start ulang hasilnya kayak apa. Oh, ini ada yang error teman-teman, SP nya 2 kali. SP nya 2 kali. Nah ini dia sudah error ya. Nah coba jalanin lagi ya. Oke, masih proses Gradle ya. Terminate. Nah ini udah proses install, kita tunggu dulu ya. Nah udah jalan ya teman-teman ya. Jadi ini sudah kecil ya. Nah cuman kalau kita input ya, contoh ya, kalau kita input di sini contoh Wawan gitu ya, Surabaya, terus nomor handphonenya 085 23 23 23 gini ya, simpan. Kalau kita back ya, dia nggak nambah ya. Nah untuk nambahnya ini kita perlu yang namanya apa namanya ya, kita perlu yang namanya onResum ya. Nah caranya gampang teman-teman ya, cuman kita balik ke main activity. Ini coba kita hidden dulu ya emulatornya. Nah di sini kita taruh di bawahnya apa namanya, atasnya aja ya, pas bawahnya on create ini yang penting. Nah ini, oh ada yang error ya. Tapi tadi berjalan ini ya, bisa ya. Oh bisa kok, berarti memang dari komputer saya yang agak ini ya. Oh iya kok, bisa kok. Abaikan aja yang error teman-teman ya. Nah terus kita lanjutkan ke ini ya, apa namanya, lanjutkan ke onResum ya. OnResum kita pakai override ya. Ini oh muncul tadi override gini ya. Nah gini, public void onResum begini, terus turun kurawal ya. Nah di sini super dot onResum. Di sini kita cuman tinggal copy paste ininya aja teman-teman ya, query, terus paste di sini ya, sama bagian apa namanya, nama adapternya ini ya. Nah gini aja udah cukup teman-teman. Nah kita coba running ya teman-teman ya, hasilnya kayak apa.
Oh iya, sama ini ya belum ya teman-teman, apa namanya, finish di bagian tambah activity ini teman-teman ya. Kita tunggu install selesai. Nah, di sini tambah activity, kita tambahin finish teman-teman ya. Di bagian, nah ini dia. Setelah ini pesan ini muncul ya, kita tambahin finish ya. Nah, cuman ini aja. Coba kita jalanin lagi ya. Terminate ya. Kita tunggu proses install. Nah, ini ini dia keulang ya, 2 kali teman-teman ya. Coba kita edit lagi ya teman-teman ya. Di bagian main activity ini kita tambahin di bagian nama adapter ya. Nah, di bagian sini itu atasnya kita apa namanya, hapus di bagian data rilis teman-teman ya, data nama dot, terus kita pilih apa namanya ya, clear ya, clear dari koma. Terus untuk listnya, nah ini list yang ini kita kosongkan juga teman-teman ya, list nama dot set adapter ya, null. Udah gini aja. Coba kita running lagi ya, semoga aja nggak ada pengulangan. Terminate ya. Oke, kita tunggu sampai proses install selesai. Nah, ini udah nggak ini ya, nggak ngulang lagi ya. Kita coba add ya, add contohnya siapa namanya, Agus gitu ya, Agus Surabaya 085 tuh 23 tuh 23 tuh 23. Simpan ya. Berhasil. Nah, Agus langsung muncul ya. Terus terakhir nih teman-teman ya, kita coba hidden bagian ini ya, ID ya. ID kalau nge-hidden gampang ya, di bagian ini kita cuman tambahin di atasnya visibility gone ya, jadi dia langsung hilang. Coba lagi ya. Oke, terminate ya, kita tunggu proses install selesai. Oke, ini sudah nggak muncul ya untuk apa namanya, ID-nya. Nah, ini sudah videonya udah setengah jam lebih teman-teman ya, jadi kira-kira cukup sekian dulu untuk video ini, video untuk menampilkan apa namanya, data SQLite di list view Android Studio. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial dari saya. Oke, untuk video berikutnya teman-teman ya, nanti kita ngebuat edit dulu, dan nanti berikutnya lagi hapus ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.